Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Alhamdulillah, kita bisa bertemu dengan para orang tua sekalian, abi, umi, ayah, bunda, dan bapak ibu sekalian. Yang melalui video ini kami menyampaikan beberapa hal, terutama bimbingan pengajaran untuk wali murid kitab Fathur Rahman ini, khususnya di bab yang sudah kita ajarkan ke anak-anak sekalian di video yang satunya lagi ya, di bab sukun. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya di pengajaran di rumah, karena ini sangat penting sekali. Jadi harap para orang tua memperhatikan, menyimak dan mencoba menerapkannya di rumah. Baik, sebelumnya silakan dibuka dulu halaman 52 yang bab sukun. Ya, di situ ada 28 kotak ya. 28 kotak huruf hijaiyah yang terdiri dari dua huruf ya. Dua huruf, yang satu berharokat, yang satu sukun. Nah, bab sukun ini sangat penting sekali. Jadi harap diperhatikan pengucapannya, karena dengan disukunkan huruf-huruf itu akan terlihat makhrajnya di mana, tempat keluar hurufnya di mana ya. Pengucapan hurufnya itu di sebelah mana, di bagian bibir kita atau lisan kita ya. Jadi di situ sangat penting sekali, jadi harap diperhatikan, karena kalau salah pengucapan dari kecil nanti jika tidak dirubah dari sekarang, maka akan susah ke depannya. Jadi mumpung masih kecil, mumpung masih belum besar, minta tolong sama Allah agar bisa memperbaiki pengucapan huruf-huruf anak-anak kita semua. Baik, karena pengucapan huruf itu sangat penting sekali terhadap pengucapan huruf-huruf hijaiyah dan yang nantinya digunakan untuk mengaji Al-Quran, seperti itu. Baik, kita langsung mulai ke bimbingannya ya. Jadi di ke-28 kotak tadi ada kotak yang warna kuning ya, dua kotak warna kuning dan satu kotak kuning dan biru. Itu semua adalah huruf lisawiyah. Jadi mungkin sudah pernah dengar di halaman-halaman sebelumnya, huruf lisawiyah itu adalah huruf yang ujung lidahnya menempel di ujung gigi seri atas ya. Jadi itu dia suaranya mendesis, menghasilkan suara desisan. Coba kita praktekkan ya. Ad, fad, hal. Jadi ada suara desisan. Nah, seperti itu. Baik, cara memeriksanya seperti ini. Jika ujung lidahnya sudah menempel di sini dan di sini basah karena air liur, maka itu sudah tepat insyaallah. Baik, selanjutnya ada huruf qalqalah. Ada 5 kotak ya, yang ada warna pinknya ya. Ada huruf ba, dal, jim, po atau kof. Itu semua adalah huruf qalqalah yang disingkat dengan tutup mujadin. Kof, po, ba, jim, dal, atau kalau kita dulu baju di toko. Baik, pengucapannya dia dipantulkan dengan lembut, tanpa berlebihan, dan juga tanpa seolah-olah mengucapkan huruf hamzah, bukan. Nanti kita dengarkan ya di sini. Jadi pengucapan yang tepat yaitu ab, aj, fad, hat, rok. Nah, jadi seperti itu. Dia dipantulkan dengan lembut tanpa berlebihan. Khususnya juga huruf-huruf yang mempunyai sifat tebal ya, ada huruf po dan kof. Dia selain punya sifat qalqalah, dia punya sifat tebal. Haqo, roko, itu. Ya, baik, selanjutnya adalah huruf mufakhamah ya, yang warna biru. Warna biru maksudnya adalah huruf mufakhamah. Di situ adalah maksudnya dia meskipun dibaca sukun ya, disukunkan, dia tetap sifat tebalnya. Jadi suara menggema yang di dalam rongga mulut itu tetap terdengar. Fakh, has, hal, halt, hal, hal, row, roko. Jadi pangkal lidahnya terangkat. Ini insya Allah akan lebih jelas di gambar
makhrajul huruf yang akan kita jelaskan, kita berikan sesaat lagi. Slide berikutnya. Baik. Selanjutnya adalah rasm sukun. Rasm sukun di sini adalah bentuknya di Al-Qur'an Utsmani, ya, Al-Qur'an Rasm Utsmani itu adalah bentuknya seperti kepala huruf H, ya. Huruf jim ha kha itu ya. Jadi dia yang seperti ini. Itu rasm sukun, berbeda dengan rasm yang imla yang lingkaran itu. Jadi di situ sudah dijelaskan. Dan selanjutnya adalah penjelasan terkait makhraj huruf. Jadi tolong diperhatikan, ketika huruf sudah disukunkan, maka dia akan terlihat makhrajnya di mana. Nah, sekarang kita akan bahas secara singkat makhraj huruf. Yang pertama adalah tenggorokan, ya. Yang di situ ada huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Karena tenggorokan ini tidak bisa terlihat, tidak bisa kita perkirakan, jadi kita tidak bisa kita gambarkan dengan jelas, maka diperkirakan. Ya, mulai dari yang paling bawah, tengah sampai atas. Ya, di sini ada 3 gambar. Jadi ketika disukunkan, benar-benar dipastikan bahwa keluar suaranya dari tenggorokan. Selanjutnya adalah huruf yang makhrajnya di lidah. Makhraj lidah di sini sangat banyak sekali. Yang pertama ada 10 tempat yang mencakup 18 huruf. Jadi yang pertama di sini ada huruf qaf dan kaf. Langsung dilihat di gambarnya, yang warna biru ini. Yang warna biru ini adalah tempat lidah, bagian lidah yang menempel ke bagian atas mulut, ya. Qaf dan kaf. Lalu selanjutnya ada jim, shin, ya. Ini adalah tengah lidah dengan langit-langit. Jadi ketika disukunkan, maka pastikan lidah tersebut bergerak ke arah yang sesuai gambar. Aj, ash, ai, itu. Selanjutnya ada huruf nun dan ro. Di sini ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit. An, ar, in, ir. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada huruf dod dan huruf lam, sisi lidah. Ya, huruf dod ini lumayan cukup susah pengucapannya, harus banyak berlatih. Lebih jelasnya di gambar, ya. Jadi ada bagian yang menekan, ada bagian yang cukup hanya menempel, memanjang. Al, seperti itu. Al, ya. Lalu ada huruf huruf dha, zal, dan sa yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu huruf litsawiyah. Ini gambarnya. Selanjutnya ada huruf sod, sin, dan zai. Ini huruf ketika diucapkan dia mempunyai suara yang tajam, sofir. Sod, sin, zai, seperti itu. Jadi ujung lidahnya bertemu dengan gigi bawah. Jadi ketika disukunkan, suara desisan, suara tajam itu sangat terdengar. Az. Selanjutnya ada rongga hidung. Rongga hidung ini adalah tempat keluar suaranya, keluar sifat gunnah. Jadi ketika huruf nun dan mim disukunkan, dia akan keluar dari sini suara gunnahnya. Nah, ketika kita tutup hidung kita, lalu huruf nun dan mim tidak terucap dengan sempurna, maka itu sudah betul, karena suara gunnah keluar dari rongga hidung. Gitu. Selanjutnya adalah makhraj bibir yang mencakup huruf fa, waw, mim, dan ba. Insyaallah ini mudah untuk memeriksanya. Af, au, am, ad, ya. Itu. Insyaallah seperti ini yang kita jelaskan. Jika masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Ya. Setelah anak-anak meriksa melatih pengucapan huruf, maka Ananda diminta untuk latihan menulis lagi, ya, untuk melatih penulisan huruf-huruf Arab di selembar kertas kosong. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.